60, 50, 40, 30, 20. Retard. 5. Sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Mr. Jigger Engineer Anda di sini. Kali ini Mr. Jigger akan sharing cara bermain Flight Simulator 2020 untuk mempersingkat waktu kita segera loading game Flight Simulator 2020 ini. Ini adalah tampilan utama daripada game Flight Simulator 2020 ya. Ada world map, ada flight training, ada activities. Yang kita lakukan pertama adalah cek option ya. Jadi di option ada control, assistant, dan general. Di control kita bisa melihat ada untuk mouse dan keyboard. Di defaultnya kita bisa cek fungsi daripada tombol-tombol yang ada di mouse dipergunakan untuk apa saja, untuk menggerakkan apa saja dalam game ini. Jadi kita set di default saja ya. Kalau kita mau mengubahnya kita bisa custom profile. Kemudian di keyboard juga kita membuat default, menggunakan default saja. Jadi banyak tombol yang dipergunakan untuk memainkan game ini. Kamera, pilihan kameranya juga banyak, jadi ini yang membuat game ini berbeda ya. Jadi kita bisa menikmati permainan ini dengan melihat tampilan kameranya. Kemudian di assistant kita bisa customize apakah untuk digunakan untuk beginner atau medium ataupun expert. Jadi untuk expert kita menggunakan true to life ya, true to life untuk expert, dan beginner kita menggunakan easy control. Mr. Jigger akan mencoba untuk menggunakan true to life jadi lebih realistis ya. Oke, kita juga bisa customize dengan jalan mengubah salah satu fiturnya yang di sini. Setelah itu kita balikkan lagi ke true to life dan kita simpan. Ingat kita harus simpan dulu ya sebelum keluar. Di general juga kita bisa lihat di sini, kita bisa customize video resolution, frame rate, dan lain-lainnya ya. Kita juga bisa customize avatar dari pilotnya. Di miscellaneous kita cek di sini, jadi kita bisa milih pilot cewek, cowok dengan wajah yang berbeda-beda ya. Kemudian kita harus save ya sebelum keluar dari halaman ini. Setelah itu yang kita lakukan adalah kembali ke home, dan di home kita bisa cek di flight training. Di sini kita bisa belajar untuk basic control, attitude, dan instrumen. Kemudian take off dan landing. Setelah itu traffic pattern, first solo flying, dan navigation ya. Semua bisa kita pelajari di general aviation training. Sekarang kita akan coba free flight menerbangkan pesawat Airbus 320 Neo dengan livery. Kita pilih yang original saja ya, dengan livery original. Kemudian di weight and balance-nya juga kita bisa customize. Kerusakannya juga kita bisa simulasi, dan juga untuk ATC
kontrolnya kita bisa customize, merubah tail stand menjadi Mr. Jagger. Kemudian langsung saja kita pilih terbang dari Denpasar ya. Dari Denpasar runway 27, kita pilih runway 27, dimulai starting pointnya dari gate 18. Kita akan terbang ke Surabaya ya, WARR, menggunakan instrument flight rule high altitude airways ya. Untuk approach-nya kita akan menggunakan ILS 10 Juanda Surabaya, dan untuk arrival-nya kita akan menggunakan Rabu 3S10 ya. Kemudian kita akan lihat di sini dari Denpasar ke Surabaya melewati waypoint yang sudah ditentukan di sini. Dari WADD ke Rabol, kemudian descend dan ke waypoint sampai di Surabaya. Kita akan menjelajah di ketinggian 38.000 kaki. Kemudian kita setting untuk weather conditionnya ya. Jadi kita akan terbang di siang hari dengan kita matikan saja live weather radarnya supaya kita pasti dapat clear skies. Langsung oke. Dan kita segera fly now. Untuk pesawat Airbus 320 Neo ini menggunakan dua buah tipe engine ya. Ada yang menggunakan Pratt & Whitney 1100G dan CFM LEAP 1 Alpha. Jadi kebetulan Mr. Jagger sudah habis training di Filipina, Airbus 320 Neo dengan engine PW 1100G ya. Bagi yang ingin tahu training Airbus 320 Neo dengan engine PW 1100G bisa lihat di deskripsi di atas ya. Dan juga Airbus 320 ini mulai beroperasi di tahun 2014 dan menjadi pesawat komersial yang paling laris ya. Oke, sekarang kita sudah menuju Airport Ngurah Rai untuk bersiap-siap menerbangkan pesawat Airbus 320 Neo dari Ngurah Rai Airport menuju Juanda Surabaya. Kita langsung ready to fly. Sekarang kita sudah berada di dalam kokpit pesawat Airbus 320 Neo dalam keadaan cold and dark ya. Jadi sebelum memulai, Mr. Jagger ingin memperkenalkan toolbar yang ada di Flight Simulator 2020 ya. Dimulai dari setting. Di sini kita bisa customize untuk toolbarnya. Jadi kalau kita ingin mematikan salah satu icon, tinggal off-kan saja. Seperti misalnya kamera tadi, kita off-kan, langsung hilang di toolbarnya ya. Sekarang kita balikkan lagi. Kemudian yang kedua, kita ada VFR map ya. Jadi di sini kita bisa melihat map navigasi dari Denpasar ke Surabaya. Untuk toolbar yang ketiga kita ada travel to. Jadi saat kita memulai game ini kita bisa memilih apakah kita menerbangkan dari taxi, take off, cruise, descent. Kita bisa memilihnya ya. Untuk toolbar yang keempat kita punya nav log ya. Jadi kita bisa melihat log penerbangan kita dari Denpasar ke Surabaya.
Untuk toolbar yang kelima kita punya fuel ya. Jadi kita bisa melihat quantity fuel yang ada di sayap pesawat, baik itu left, right maupun di center ya. Untuk toolbar yang keenam ini AI control yang paling penting ya. Jadi kita bisa mematikan AI controlnya ini. AI control itu adalah artificial intelligence ya. Jadi controller yang dapat kita matikan untuk terbang secara manual dan juga bisa kita hidupkan untuk membantu kita menerbangkan pesawat ini. Kemudian kita ada basic control. Jadi kita bisa menggunakan joystick eksternal untuk menerbangkan pesawat ini. Kemudian kita ada checklist. Checklist di sini kita bisa membantu kita untuk melakukan pekerjaan checklist sebelum start engine dan lain-lain. Setelah itu ada kamera ya, jadi kita bisa melihat dari sisi eksternal dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja toolbar yang Mr. Jeger bisa jelaskan. Ada lagi satu ketinggalan, yaitu ATC ya, karena pesawatnya masih mati jadi radionya off, jadi kita harus hidupkan dulu pesawatnya. Oke, sekarang kita akan hidupkan pesawatnya ya. Kebetulan Mr. Jeger seorang engineer Airbus 320, jadi memiliki rating pesawat ini. Kita akan coba menghidupkan pesawat ini tanpa menggunakan bantuan dari AI control ya. Jadi kita langsung saja hidupkan pesawatnya. Dapat kita lihat di sini pesawat semua display mati ya, tidak ada yang hidup, jadi dalam kondisi cold and dark. Kita bisa lihat di sini external power sudah terhubung. Langsung aja kita hidupkan external powernya. Jadi pesawat ini disuplai dari external power ya, disuplai dari genset ya, genset eksternal. Kita bisa lihat di sana pesawat sudah hidup. Kemudian kita hidupkan baterai ya untuk charging baterainya. Setelah itu kita akan start EPU-nya ya untuk mendapatkan source electrical dan pneumatic untuk start engine-nya. Langsung aja kita select master switch dan kemudian start. Setelah itu kita monitor sampai AV light hidup ya di start switch-nya itu. Sekarang kita lihat di luar. EPU-nya udah mulai starting. Kita bisa dengar suaranya ya. Oke, sambil menunggu EPU light up, kita akan mencoba menggunakan toolbar dari ATC ya. Bagaimana cara untuk memanggil fuel supplier, memanggil catering truck, dan memanggil rem bagasi ya. Oke, kita akan segera panggil fuel trucknya dulu ya. Sekarang kita akan informasi ke tower untuk meminta fuel truck, dan kita harus memberikan konfirmasi ya. Setelah itu kita akan baggage service ya. Kita akan panggil baggage service. Bisa kita lihat di sini. Conveyor beltnya sudah mulai jalan menuju ke forward cargo ya. Dan forward cargonya sudah terbuka. Kemudian kita akan panggil catering ya. Catering. Oke, bisa kita lihat passenger door up, service door ya. Service door up sudah kebuka dan cateringnya sudah mulai nempel. Oke, seperti itu fungsi dari toolbar ATC ya. Jadi kita bisa pergunakan untuk manggil fuel supplier, baggage service, dan catering. Juga kita bisa pergunakan untuk panggil APU bridge operator ya. Kalau di sini dibilang gateway service. Setelah APU AV light nyala, kita akan supply APU blade ke untuk aircon dengan jalan menekan tombol APU blade switch. Setelah itu kita akan switch on semua pump ya sebelum start engine ya.
Dan jangan lupa juga untuk hidupkan cross blade-nya. Setelah pump dihidupkan, kita akan start engine. Tapi sebelum start engine, kita akan remove all ground equipment ya. Kita bisa menyuruh ATC untuk menghubungi GSA operator, baik itu catering dan rem staff, untuk meninggalkan pesawat. Oke, di belakang pesawat kita lihat fuel supplier sudah mau masuk untuk mengisi bahan bakar ya. Jadi kita akan menunggu pesawat diisi bahan bakar sebelum start engine. Jadi bisa dilihat di sini ya, grafik yang Mr. Jigger dapatkan untuk FS 2020 ini agak nge-lagging ya. Agak lag karena Mr. Jigger menggunakan AMD Ryzen 5 3400 tetapi hanya menggunakan VGA onboard ya. Jadi kurang maksimum ya. Seharusnya kita menggunakan minim VGA 4GB ya, X dedicated. Jadi hasilnya agak lag, tapi tidak kenapa. Di sini Mr. Jigger hanya mau sharing cara menggunakan FS 2020-nya. Setelah refueling selesai, kita bisa hubungi tower lagi untuk disconnect fuel boosternya ya, dengan cara menggunakan toolbar di ATC dengan end service ya, end service. Setelah fuel truck disconnect, kita juga bisa menghubungi tower untuk disconnect aerobrake-nya ya. Dan setelah aerobrake disconnect, kita akan siap-siap untuk start engine, kemudian akan push back ke runway 27. Kita lihat aerobrake sudah mundur dan kita sekarang akan request clearance ke take off untuk melakukan penerbangan ke Juanda, Surabaya. Kemudian kita masukkan squawk numbernya di ATC transpondernya. NJ108 cleared to Juanda Airport as filed. Take off runway 27 climb and maintain 14,000 feet. Departure on 120.7 squawk 3202. NJ108 read that correct. Contact ground on 118.8. Sekarang kita akan start engine-nya dengan jalan membawa selector switch ke ignition crank ya, dan introduce fuel-nya ya. Di sini kita bisa lihat di N2-nya mulai bergerak. Setelah itu kita akan lihat N1-nya juga bergerak. Setelah N1 25% RPM, biasanya fuel akan introduce dan engine akan light up. Bisa kita lihat sekarang dari depan, engine sudah mulai berputar, tinggal menunggu light up. Secure ground, MJ108 without for ready to taxi IFR. MJ108 taxi, to and hold short of runway 27 via taxiway Alpha. Contact tower on 118.1 when ready. Taxi to and hold short runway 27 using taxiway Alpha, MJ108. Setelah mendapatkan approval dari tower untuk taxi, kita akan request pushback. MJ108 pushback request accepted.
Jangan lupa untuk parking brake release sebelum pesawat didorong ya. Jadi kita lihat di parking brake panelnya di pedestal bagian belakang, kita rilis. Setelah mencapai taxi, kita request untuk steer left agar pesawat bisa menghadap ke timur. Enduring ground MJ108 requesting pushback tug to steer the aircraft to the left. MJ108, your request has been transmitted to the operator. Untuk video kali ini, saat taxi dan take off sampai landing di Surabaya, Mr. Jiger akan menggunakan artificial intelligence ya, AI control. Jadi pesawat ini akan dikendalikan penuh oleh komputernya ya. Position Airbus 320. Airbus 320, continue taxi. Roger, Airbus 320. Kita akan segera memasuki runway 27 ya. Kita akan terbang dari runway 27 dari timur ke barat menuju Juanda Surabaya. Kalau kita lihat livery dari rumah di Airport Ngurah Rai ini tidak sesuai kenyataan ya. Bisa kita lihat di sana banyak rumah bertingkat seperti itu, tidak sesuai dengan kenyataannya ya. Sekarang kita segera memasuki runway 27 ya. Kita berhenti sebentar untuk memperoleh clearance memasuki runway. Imperial Tower Airbus Alpha Sierra X-Ray 320 ready for IFR departure runway 27. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 cleared for takeoff runway 27.
Oke, perlahan-lahan kita menuju runway 27 dan akan segera mencari center line. Seperti yang Mr. Jigger bilang sebelumnya, untuk penerbangan kali ini, di video kali ini Mr. Jigger menggunakan AI control ya, Artificial Intelligence. Jadi pesawat ini dikontrol sepenuhnya oleh komputernya. Untuk di video selanjutnya Mr. Jigger akan mencoba menerbangkan pesawat ini secara manual ya, menggunakan kontrol keyboard dan mouse-nya. Kita aktifkan kontrol aircraft-nya menggunakan Artificial Intelligence dan langsung saja pesawat take off. Jadi untuk pemula, game ini sangat baik sekali ya untuk pengenalan, jadi sangat membantu sekali AI control ini. Jadi nanti setelah kita hafal dengan controller di keyboardnya, jadi kita nanti bisa menerbangkan dengan tanpa menggunakan AI control ya. Oke, pesawat sudah mengudara, jangan lupa kita masukkan gearnya ya. Jadi semua ini dilakukan secara otomatis oleh komputer ya. Airbus 320 contact Bali Center on 120.7. 120.7 for Airbus 320. Bali Center Airbus Alpha Sierra X-Ray 320 is climbing through 900 feet for 10,000 feet. Airbus Alpha Sierra X-Ray 320 Bali Center continue to level as planned. Altimeter 29.92. Sekarang kita sudah approach ya di ILS 10 Surabaya, akan segera mendarat. Jadi untuk mempersingkat video terpaksa Mr. Jigger cut untuk di cruisingnya. Jadi sekarang kita sedang approach ya di ILS 10. Dengan menggunakan AI control ini memang kurang exciting ya, jadi pesawat akan bermanuver sendiri. Tetapi ini bagus untuk pemula karena di sini kita akan belajar memahami karakteristik pesawat, dan kalau kita hidupkan untuk notifikasinya, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan ya, seperti misalnya pada saat landing kita harus ngeluarin gear dengan menekan tombol G seperti itu, mengeluarkan flap. Biasanya nanti akan dikasih tahu di sana, ada notifikasinya ya. Jadi sambil seiring berjalannya waktu nanti kita akan tahu cara menggunakan tanpa
memakai AI control ini ya. Retard. Drive. Entry 108. Turn next taxiway. Oke teman-teman semuanya, demikianlah tutorial dari Mr. Jagger mengenai cara bermain Flight Simulator 2020 ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa dikirimkan lewat kolom komentar, dan tanggapannya buat teman-teman yang sudah lebih dahulu menggunakan Flight Simulator 2020 ini ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Stay tune di channel Mr. Jagger. Bye bye.